Harus berapa lamakah kita menunggu kepastian jodoh kita kelak? Takdir seperti apakah yang akan Allah gariskan kepada kita? Apakah penantian yang mendatangkan bahagia, atau hanya penantian yang mendatangkan luka? Kita tak pernah tahu tentang takdir. Hanya cukup berusaha dan berusaha agar senantiasa setiap penantian kita akan menjadi sebuah penantian yang indah. Rasa penyesalan yang mungkin amat besar yang dialami Nabi Adam alaihissalam ketika harus diturunkan ke bumi oleh Allah, yang mana dikala Adam diturunkan ke bumi itu sudah menjadi takdir Nabi Adam alaihissalam, dan tentunya membuat Nabi Adam alaihissalam merasakan penyesalan dan sedih yang sangat dalam ketika diturunkan di bumi. Dan terlebih lagi ketika diturunkan, ia terpisah dari istri tercintanya, satu-satunya manusia setelah ia, yang pastinya wanita yang sangat ia cintai ialah Siti Hawa. Rindu, kesepian, dan rasa yang begitu memilukan kala ia diturunkan di bumi, dan terlebih lagi terpisah dengan tulang rusuknya Siti Hawa. Pagi, siang, sore, dan malam Nabi Adam alaihissalam selalu merindukan tulang rusuknya itu, yaitu Siti Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hijrah Channel. Sebuah riwayat menyebutkan mereka terpisah selama 500 tahun. Ada juga yang menyebutnya 300 tahun. Dan ada juga pendapat yang menyebutkan mereka terpisah 40 tahun. Untuk waktu yang cukup lama, keduanya terpisah dan saling merindukan satu sama lain. Sebelum cerita di video ini lanjut, diharapkan kepada sahabat agar menyimak cerita di dalam video ini sampai selesai, agar nantinya tidak salah paham dalam penafsiran atau pemahaman cerita yang terkandung di dalamnya. Dalam kerinduan mereka saling mencari satu sama lain, dan Allah memberikan petunjuk melalui malaikat Jibril agar menuntun Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk pertemuan mereka berdua. Dan setelah penantian panjang kerinduan, penantian dan rasa kesepian yang cukup lama karena terpisah dari tulang rusuknya, cukup lama Allah mempertemukan mereka di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Jabal Rahmah terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Mekah. Ratusan tahun Nabi Adam dan Siti Hawa tidak bertemu satu sama lain. Sejak diturunkan dari surga, mereka jalani hari dengan senantiasa berharap turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk memerintahkan Nabi Adam melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam berangkat menuju arah barat dari tempat tinggalnya, berjalan menuju arah Syam hingga sampai di Mekah untuk ibadah haji, melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama para malaikat yang sudah lama melaksanakan perintah tawaf. Pada saat Nabi Adam bertawaf di Baitullah dan saat sampai ke Multazam, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, akuilah semua dosamu di tempat ini kepada Tuhanmu." Setelah melakukan ibadah haji, melaksanakan tawaf mengelilingi Hajar Aswad sebanyak 7 kali, Nabi Adam alaihissalam mendapat petunjuk dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diperintahkan melakukan perjalanan menuju Padang Arafah di Jeddah untuk menemui Siti Hawa. Sudah kurang lebih dari 300 tahun Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa berpisah. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, akhirnya mereka dipertemukan di padang pasir itu, yang tempat itu sekarang dinamakan Jabal Rahmah, yang mempunyai arti bukit kasih sayang. Akhirnya mereka bisa bertemu dan bersatu kembali untuk membangun kehidupan bersama. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa berjuang hidup di bumi, melewati suka duka bersama dan memanfaatkan segala sesuatu di bumi. Mereka berdua berkebun dan bertani untuk mempertahankan kelangsungan hidup di bumi. Mengenai Jabal Rahmah, sesuai dengan namanya, Jabal, bukit atau gunung, sedangkan Rahmah adalah kasih sayang. Dengan kata lain, Jabal Rahmah adalah gunung kasih sayang,
yang mempertemukan nenek moyang umat manusia dan tempat yang penuh dengan sejarah kisah cinta satu pasang manusia pertama di permukaan bumi ini. Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, bukit penantian, bukit kerinduan, dan bukit pengorbanan dari kisah pertemuan sepasang manusia yang paling bersejarah di seluruh permukaan bumi. Jabal Rahmah adalah bukit berbatu yang terletak di padang Arafah dan menjadi saksi sejarah dari pertemuan yang paling mengharukan antara Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, tempat yang menjadi simbol dan pencarian, penantian, perjuangan, dan pengorbanan dua pasang manusia yang saling mencari dan bertemu setelah terpisah sekian lamanya. Sampai saat ini, Jabal Rahmah atau dengan bahasa Indonesia berarti bukit atau gunung kasih sayang adalah tempat wajib bagi para jemaah haji dan umroh yang ingin menyaksikan tempat bersejarah yang mempertemukan satu pasang manusia pertama di permukaan bumi, simbol perjuangan cinta dan kasih sayang dan kemurahan Allah pula yang mempertemukan mereka. Dan Tugu Putih dibangun di atas bukit Jabal Rahmah sebagai simbol dari titik pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jika Allah mengizinkan sejauh apapun kita terpisah dari orang yang kita cintai, pastinya kita pasti akan berjumpa lagi. Dan bukit Jabal Rahmah, sebuah simbol dari Maha Pengasih dan Pengampun Allah kepada hambanya. Sejauh apapun terpisah, bahkan sampai keluar bumi sekalipun. Tapi jika Allah menuliskan kita untuk bersama, seketika semua itu bisa terjadi. Teruslah berusaha, berjuang dalam perjuangan. Senantiasa Allah akan memberikan jalannya kepada hambanya yang senantiasa berusaha di jalannya. Berjuanglah untuk sesuatu yang kau perjuangkan, walau letih, mendera, kesepian menghantui, luka tak kunjung mau pergi, tetaplah berusaha. Karena dengan berusaha, senantiasa Allah akan selalu memberikan petunjuk dan jalannya kepada kita, hambanya. Lihatlah dari perjuangan hidup Nabi Adam alaihissalam. Ia terpisah dengan pasangan hidupnya beratus-ratus tahun lamanya, mengembara di dunia seorang diri, memasuki hutan, lembah, gurun, berada di cuaca yang belum pernah dirasakannya. Karena pada saat itu hanya ia seoranglah manusia yang berada di muka bumi, belum ada manusia yang berada di muka bumi. Bayangkan apabila kita yang berada di posisi Nabi Adam alaihissalam pada saat itu sendirian dan tidak ada teman seorang pun di atas bumi yang luas ini. Tetapi akal kita tak sanggup memikirkan bagaimana jikalau kita yang berada di posisinya. Nabi Adam alaihissalam hanya berbuat satu kesalahan atau dosa kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang memiliki dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya, dan ia diturunkan ke bumi dari kenikmatan surga dan terpisah dengan pasangannya selama beratus-ratus tahun lamanya. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana apabila kita berbuat suatu kesalahan atau dosa dan kita meminta ampun atau taubat nasuha dengan hati yang tulus, bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi dosa tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Berbeda dengan Nabi Adam, ia berbuat kesalahan di surga, Allah memberinya hukuman dengan mengeluarkannya dari surga. Sedangkan kita, umat Nabi Muhammad SAW, berbuat dosa di dunia, lalu bertobat nasuha, memohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Inilah salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang sangat jauh berbeda dengan umat-umat terdahulu, di mana dengan segala kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umatnya pun mendapat berkah dari kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Bagi sahabat yang masih memikirkan tentang jodohnya, rizkinya, takdir hidupnya, baikkah atau burukkah, janganlah berkecil hati atau berburuk sangka kepada Tuhan. Bersabarlah, tawakallah, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar, niscaya Allah akan memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Wallahu alam bissawab. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memberi manfaat yang baik kepada kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apabila sahabat menyukai channel ini,
Silakan sahabat klik like, share, subscribe, komen, dan aktifkan tombol lonceng agar channel ini terus berkembang dan tetap menyiarkan dakwah-dakwah Islam. Salah hilap mohon maaf, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.